Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, tadi kita sudah mengikuti bagaimana perkuliahan kita di salah satu konten, yaitu bagaimana bencana alam terjadi dan kebijakan pendidikan itu harus tetap ada. Jadi kalau kita ngomong kajian kebijakan pendidikan, salah satunya membahas tentang bagaimana suasana negara kita yang terkadang hadir bencana, dan bencana itu tidak diperkirakan. Selanjutnya, bagaimana kebijakannya? Berbagai bencana pernah hadir, misalkan tsunami, atau yang terdekat di teman-teman itu adalah misalkan meledusnya Gunung Merapi atau gunung yang di dekat dengan Blitar itu gunung apa namanya? Gunung Kelut. Gunung Kelut, ataupun lainnya. Begitu juga terkait dengan banjir ataupun longsor dan lainnya. Itu adalah negara, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi, kabupaten kota, bahkan sampai level paling bawah, itu mempunyai tanggung jawab untuk itu semuanya. Kita pahami bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45, misalkan pada pasal 34, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Begitu juga pasal 27 ayat 2, bahwa keberadaan seluruhnya, taruhlah mereka yang terkena bencana, itu negara mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan. Dalam hal ini kita hubungkan dengan dunia pendidikan atau fasilitas pendidikan. Fenomena tersebut pasti lebih banyak lagi ketika dihubungkan dengan daerah teman-teman. Hal itu juga bisa menjadi penelitian menarik kalau kalian sebagai sosiolog. Sebagai peneliti sosiologi atau penelitian masyarakat, ya, itu kan pasti di sana menemukan banyak contoh yang hal itu dibutuhkan oleh negara untuk masukannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi keberadaan teman-teman semuanya di sana tidak cukup misalkan, oh saya kasihan, saya merasa iba, bukan. Tetapi bagaimana itu semuanya diatasin. Memang kalau di dalam konstitusi yang saya sampaikan tadi, pasal 34, pasal 27, atau bahkan pasal-pasal yang lain, itu memang mereka negara mempunyai tanggung jawab. Posisi kalian semuanya sebagai peneliti sosial, khususnya sosiolog, maka mempunyai kewajiban bagaimana kebijakan yang dihadirkan negara itu bisa berjalan, meskipun kalau dihubungkan dengan APBN dan APBD mungkin agak kesulitan. Karena bencana itu kan terjadi ya tanpa ada rencana. Dan anggaran negara, APBN, APBD, itu direncanakan secara detail. Maka dari itu, kalau kalian nanti ada yang mengangkat tema ini menjadi skripsi, itu bagus. Mengangkat menjadi tema-tema yang lain, itu bagus. Intinya untuk penelitian. Penelitian yang sifatnya nanti memberikan masukan terhadap negara atau pengambil kebijakan. Sebagaimana pada perkuliahan kita kali ini. Karena tadi sudah melihat dalam satu konten di pertemuan kelima terkait dengan kajian kebijakan pendidikan,
Pada kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan, misalkan ada hal yang kurang bisa dipahami, atau mungkin ada hal yang perlu diperdalam lagi, atau mungkin bahkan ada sebuah fenomena yang berbeda. Silakan teman-teman. Jadi kita sekali lagi sifatnya kajian kebijakan pendidikan, mata kuliah kita itu sifatnya adalah bagaimana nanti kalian apakah menjadi pengambil kebijakan atau misalkan bagian yang mengawal itu adalah legislatif, itu bisa memberikan masukan, ataupun kalian sebagai rakyat biasa tetap bisa memberikan masukan untuk hadirnya sebuah kebijakan yang tepat ketika ada bencana. Karena sementara ini kan negara, pemerintah agak kesulitan untuk menghadirkan anggaran kalau bencana itu tidak dirancangkan dahulu. Gunung Kelut meletus pada awal tahun, misalkan bukan awal tahun, akhir tahun, misalkan pada bulan Desember atau Oktober atau November besok. Padahal misalkan pada awal 2021 tidak dianggarkan. Begitu juga terkait dengan PAK yang bulan Juli, Agustus, September itu tidak dirubah terkait dengan prosesnya. Maka yang terjadi kemungkinan besar mereka yang posisinya berada di Blitar atau Kediri atau sekitarnya, baik Malang ataupun Tulungagung, maka akan hadir dunia pendidikan yang terabaikan. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, Pak, bagaimana terkait dengan pandemi COVID ini? Apakah hal itu juga menjadi tema perbincangan bagaimana perkuliahan kelima ini? Pada awal, kita semua sadar, tidak ada orang yang mengira COVID itu bisa hadir di negeri ini. Pada awalnya pro kontra untuk pada waktu bulan Maret dahulu itu kan masih ingat sebelum belajar daring, belajar di rumah, itu kan masih ingat, yaitu kebijakan yang ada di kampus kita atau di sekolah lain itu kan pro kontra. Ini harus segera dilaksanakan yang namanya perkuliahan daring. Mereka harus di rumah. Yang terjadi, ya memang kalau dunia kampus relatif oke lah. Tetapi kalau dunia sekolah itu kesulitan, apalagi TK dan PAUD. Maka yang terjadi adalah protes terkait dengan hal ini oleh orang tua itu besar, khususnya di dunia PAUD. Itu protesnya luar biasa. Mengapa protes? Ya, orang tuanya menjadi guru 24 jam untuk anaknya, yang mana biasanya dititipkan di sekolahan. Bukan dititipkan, ditempatkan di sekolah untuk proses belajar mengajar. Tapi pada waktu itu tidak bisa. Sarana dan prasarana yang ada di sekolahan tidak disupport oleh pemerintah. Dan tidak semua sekolahan mampu untuk mengcovernya. Maka yang terjadi adalah ya ada sekolah yang bisa berjalan baik, ada yang tidak baik. 1 tahun lebih sekarang, Maret sampai hari ini, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sudah 1,5 tahun persis kita semuanya, di Indonesia khususnya, kita dalam suasana atau bencana yang mungkin kelihatan sederhana tetapi melebihi dari Gunung Merapi, itu selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Mungkin pada saat ini kalau teman-teman dimohon untuk kuliah secara seperti dahulu, mungkin wah Pak, sudah terbiasa kita Pak, kita sudah terbiasa dengan perkuliahan daring, lebih baik kuliahnya daring aja Pak.
Akhirnya kan mungkin yang terjadi adalah lebih baik ya di kuliah begini. Apalagi Pak, nanti itu kan saya sebentar lagi kan lulus. Kalau lulus kan biasanya mencari kerja atau ikut suami atau mendapatkan istri di kota lain. Untuk dekat orang tua itu ya saat ini Pak, nanti 1 tahun lagi saya sudah berpisah dan akhirnya risting itu banyak. Yang menjadi perhatian bagi kita bukan proses itunya kepada orang tuanya, tetapi apakah negara, pemerintah daerah, pemerintah provinsi mampu menghadirkan sebuah kebijakan ya antara kuliah tatap muka dan kuliah daring itu mempunyai bobot yang sama dan efeknya itu sama. Itulah yang menjadi perhatian bagi kita dan sekali lagi kalian sebagai pendidik sosial mempunyai kewajiban untuk memberikan sumbangsih untuk negeri ini. Jadi meneliti bukan untuk penelitian, tapi meneliti untuk memberikan sumbangan kepada negara, pemerintah kabupaten dan provinsi dan semuanya. Sehingga salah satunya dunia pendidikan bisa berjalan dengan baik. Silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan, karena tadi sekali lagi sudah melihat di konten, saya masa akan mengulang-ulang lagi kan tidak bagus. Saya cukup hanya menekankan terkait dengan pentingnya kajian kebijakan pendidikan di masa pandemi, dan itu kalau kalian angkat menjadi skripsi itu sangat bagus. Misalkan rumah teman-teman kan beragam, si Ervin misalkan itu kan rumahnya di Blitar. Kalau ngomong bagian dari Gunung Kelut atau pada proses kemarin, meskipun sekarang tidak terjadi, tetapi kan bisa menyiapkan hasil penelitiannya nanti, menyiapkan untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya, sehingga apakah Ervin nanti menjadi bupati Blitar ataupun tidak, yang pasti sudah memberikan sumbangsih yang besar untuk Blitar kalau terjadi bencana selanjutnya. Khususnya obrolan dalam ruangan ini adalah obrolan untuk kebijakan pendidikannya. Kalau terkait dengan makanan, minuman, pasti itu nanti ada pihak-pihak atau mata kuliah yang mengcovernya. Tetapi terkait dengan kebijakan pendidikan, itu adalah di ruang kelas ini. Karena sekali lagi, ini adalah kesempatan kepada kalian untuk menampilkan tema judul yang bisa untuk diangkat sebagai skripsi, ataupun cukup menjadi penelitian biasa. Yang lebih penting, perkuliahan ini memberikan modal kepada kalian semuanya terkait dengan bagaimana menghadirkan kebijakan pendidikan yang sangat efektif, itu kuantitatif, produktif, atau lainnya untuk bagaimana dunia pendidikan di berbagai tempat. Mas Aldi mau bertanya atau tidak? Ya, mau bertanya, Pak. Silakan. Kan ini terkait bencana, Pak ya. Bagaimana jadinya jika suatu sekolah itu terdampak bencana seperti tsunami misalnya, tetapi beberapa hari lagi itu mau ada ujian nasional seperti itu, Pak. Bagaimana nanti kebijakannya? Bagaimana jika dalam sekolah misalnya SMA gitu, Pak ya, di satu wilayah, terus SMA tersebut terdampak bencana seperti tsunami misalnya, namun beberapa hari lagi itu mau dadakan ujian nasional seperti itu, Pak. Imam Syafi'i pernah mengalami hal itu? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Ini kan juga menjadi poin bagi kita bersama ya. Jadi ujian nasional itu kan seperti pintu gerbang untuk menuju, taruhlah, lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Dan dia menjadi simbol akhir dari proses studi di lembaga yang sebelumnya. Kalau kita melihat di dalam regulasi,
maka dalam setiap kesempatan ada force majeure. Sebenarnya force majeure. Force majeure. Apa itu maksudnya? Itu adalah jika ada sebuah kejadian yang tidak dirancang, disiapkan sebelumnya, maka panitia ujian nasional diperbolehkan melaksanakan A, B, C, dan selanjutnya. Itu setiap regulasi pasti ada yang namanya kalimat force majeure. Karena apa? Ya kita pahami, kita tidak pernah tahu yang sebenarnya, meskipun para vulkanologi itu tahu, oh ini gunung ini meletus tahun ini, pada bulan ini, hujan yang penuh petir itu lembaga yang terkait dengan cuaca juga sudah bisa memprediksi. Banjir, kalau banjir agak jarang, biasanya kan hanya cuaca saja, begitu juga meletus. Tapi kalau banjir agak jarang kita mendengar pengumuman. Kemarin yang paling terakhir kekinian adalah misalkan mereka yang di Tulungagung, di Pacitan, di Blitar, di Jember, di Banyuwangi yang dekat pantai, maka akan ada semacam tsunami yang sampai 12 meter tingginya, ombak lautnya, ada yang 9 meter dan lain sebagainya. Bagaimana itu kalau terjadi sebagaimana pertanyaan dari Imam Syafi'i, yaitu pada menghadapi UNAS. Disitulah kelas kita untuk meresponnya. Jadi, apakah kalian sebagai bupati pengambil kebijakan, ataupun guru sebagai pengambil kebijakan di kelas, ataupun sebagai orang tua yang mempunyai anak? Nah, di sini adalah ruangan kelas untuk bagaimana memberikan solusi untuk itu semuanya. Yang pasti, panitia ujian nasional diberi bekal untuk force majeure itu, dan yang paling sering terjadi, teman-teman mendengarkan bagaimana suasana force majeure itu terjadi di Papua misalnya. Karena di sana tidak seperti alam di pulau lain atau khususnya di Jawa. Ini tidak hanya di dunia pendidikan ya, di dunia pemilu pun begitu. Di Papua selalu ada force majeure, yang selanjutnya mereka menghadirkan kebijakan baru. Nah, di sini sekali lagi, kalau Imam Syafi'i pada posisi sebagai kepala sekolah, maka apa yang diperbolehkan untuk dilakukan itu tentunya berpatokan pada regulasi yang ada. Niat baik saja tidak cukup. Misalkan niat baiknya Imam Syafi'i sebagai kepala sekolah, ketika ada misalkan banjir mendadak, jadi ujiannya itu, ujian nasionalnya itu jam 8 pagi, tahu-tahu jam 3 pagi atau jam 2 pagi, itu terjadi banjir besar di Nganjuk. Sebagai kepala sekolah, atau di Jombang lah, Imam Syafi'i orang Jombang. Sebagai kepala sekolah SMA 1 Jombang, maka Imam Syafi'i berpikir, ini bagaimana ya? Kalau ini ditiadakan UNAS, maka mereka terancam untuk tidak lulus. Tetapi kalau tetap dilaksanakan, kelasnya sudah terisi dengan air semuanya. Pasti Imam Syafi'i kalau tidak mengikuti rapat sebelumnya atau membaca regulasi sebelumnya, akan bingung dengan hal ini. Tetapi kalau sudah tahu, langsung cukup Imam Syafi'i melaporkan kepada panitia di level kabupaten, panitia di level provinsi, akhirnya kemudian ada sebuah keputusan. Keputusan tidak boleh dari Imam Syafi'i. Keputusan itu adalah dari pengambil kebijakan yang atas. Misalkan yang ada di kabupaten atau provinsi sesudah mendapat persetujuan dari nasional. Karena ini adalah ujian nasional. Persis ketika pada awal-awal pandemi Imam Syafi'i dan semuanya, sekitar bulan April, Oktober, semangat Jakarta untuk menghadirkan yang namanya atau melawan COVID dengan cara lockdown, itu adalah solusi untuk
bagaimana semua aman dari COVID. Seandainya Anies Baswedan pada waktu itu melaksanakan dan rencananya melakukan lockdown untuk Jakarta, niatnya kan bagus, bagaimana orang Jakarta aman. Apa yang terjadi? Dia langsung disindir oleh Pak Jokowi sebagai presiden. Tidak boleh kepala daerah itu mengambil kebijakan tanpa ada bagaimana konsultasi dengan pemerintah pusat. Ketika ngomong lockdown, ya presiden atau pemerintah pusat yang menghadirkan. Begitu juga pada kesempatan ini kita ngomong tentang dunia pendidikan. Kita pahami bahwa pendidikan adalah salah satu tema yang di dalam otonomi daerah masih menjadi wilayah kebijakannya pusat. Jadi keputusannya ya pusat. Adapun Imam Syafi'i sebagai kepala sekolah, maka tinggal melaporkan dan menerima keputusan pusat untuk seperti apapun. Meskipun Rikil yang tahu di lokasi itu Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i tidak bisa membuat kebijakan. Niat baik saja tidak cukup. Apakah ada yang belum saya jawab, Imam Syafi'i? Jadi kalau sepemahaman saya hanya melapor, terus nanti menunggu keputusan atau kebijakan dari pusat, Pak. Seperti itu. Iya, betul. Tetapi sifatnya tidak boleh pasif ya, harus aktif. Maksudnya kalau laporan itu diterima pusat dan misalkan 1 jam kemudian belum ada keputusan dari pusat, harus diklarifikasi lagi. Karena kan kadang-kadang dalam suasana sebelum jam 8, struktur itu kan kadang-kadang struktur yang ada itu kan dalam kondisi belum siap betul. Padahal Imam Syafi'i kan antara pilihan jam 8 harus lunas atau meniadakan lunas karena bencana. Ya mereka tahunya adalah Imam Syafi'i sebagai kepala sekolah, tetapi yang boleh memutuskan adalah pusat. Jam 2 langsung disampaikan ke Jakarta, lalu melalui pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi dan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten. Sesudah ada keputusannya langsung disampaikan, tetapi kalau belum ada, maka ya bagaimana sampai kemudian hadir. Sekali lagi, dunia pendidikan seperti dunia itu adalah wilayah otonomi daerah yang sekali lagi langsung di take over, dikendalikan oleh pemerintah pusat. Begitu Imam Syafi'i, silakan kalau ada yang belum clear lagi. Biasanya. Oke. Terima kasih Imam Syafi'i. Saya kembalikan kepada teman-teman kalau ada hal yang kurang bisa diterima dengan baik tadi. Oke, kalau begitu ke Apriliani. Apriliani rumahnya Pulung atau mana Apriliani? Soko, Pak. Soko ya. Yang pada waktu 2 tahun yang lalu terjadi longsor, Apriliani terkena nggak? Terkena dampak nggak? Boleh nyalakan kameranya Apriliani? Kan dekat Pulung. Pada itu, kamu terdampak atau tidak pada waktu itu? Enggak, Pak. Oh, tidak. Agak jauh. Agak jauh. Sama sekali tidak terdampak ya? Tidak. Oke, enggak. Karena kalau terdampak, saya ingin tahu bagaimana yang terjadi pada waktu itu. Taruhlah beberapa sekolahan yang berproses, apakah kebijakannya itu diliburkan karena ada evakuasi dan lain-lainnya, ataupun bagaimana? Apakah Apriliani bisa bercerita ketika terjadi longsor serius di Ponorogo di Pulung pada waktu itu? Kurang tahu, Pak, soalnya tempatnya agak jauh. Ini ya, jadi lumayan luar biasa ya. Peneliti sosial itu seharusnya sudah peka. Ini sebetulnya Apriliani mungkin peka, tapi mungkin pada waktu itu tidak posisi di lokasi, jadi kurang. Oke. Kalau Ervin pada waktu Gunung Kelut meletus,
bisa melihat bagaimana pada waktu itu? Pada waktu itu masih, yang seingat saya itu saya SMP, kebijakannya apa Pak ya? Cuma meliburkan sekolah untuk berjaga kalau mungkin ada letusan susulan. Tapi pada waktu itu daerah Blitar nggak terlalu terkena dampak sih Pak. Jadi kurang paham terkait kebijakan lanjutan yang berhubungan dengan pendidikan itu Pak. Oh, malah tidak malah tidak berdampak ya di Blitarnya ya? Iya Pak, waktu Gunung Kelut meletus yang saya ingat itu yang parah malah ke arah barat Kediri, Jawa Tengah, termasuk abu vulkaniknya sampai Jawa Tengah kalau nggak salah Pak. Sehingga kalau berbicara kebijakan pendidikan di Blitar, itu juga karena tidak berdampak, maka juga biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang menjadi kebijakan paralel, misalkan diliburkan dalam sekian lama, atau bahkan dievakuasi terkait dengan beberapa sekolahannya, tidak? Tidak ada Pak, cuma diliburkan untuk 1 atau 2 hari mungkin untuk memastikan ada letusan susulan atau enggak, kan waktu itu malam hari juga, jadi pagi itu diliburkan gitu Pak, untuk berapa hari, 2 atau 3 hari mungkin. Abunya juga tidak sampai ke misalkan mengganggu siswa untuk berproses studi ya di jalan ataupun sekolahannya. Enggak sama sekali Pak. Yang parah di sekitaran lerengnya Pak, lereng apa namanya, kaki Gunung Kelut yang di warga situ mungkin masih parah. Kalau yang daerah kotanya Blitar sama kabupaten yang daerah timur-timur itu enggak terlalu parah Pak. Oke, terima kasih Ervin terkait dengan penjelasannya yang terjadi di Gunung Kelut atau lereng Gunung Kelut. Kelihatannya sudah sangat baik namanya paham, karena memang ini penulisan tidak hanya pada pertama, tapi sudah yang kesekian kali. Ini yang sebagai alat mengasah teman-teman sebelum skripsi. Jadi mungkin ini adalah sebuah latihan menulis paper untuk pengganti skripsi teman-teman yang terakhir sebelum menulis, atau mungkin di sela-sela. Karena ini juga rata-rata ada sebagian yang 2018, ada yang 2017. Jadi ini adalah sebagai latihan akhir. Intinya membuat paper itu tidak sulit, membuat skripsi itu tidak sulit, selama teman-teman bisa menjalankan tahapan dengan benar. Tetapi kalau teman-teman dalam 1 minggu langsung menulis semuanya, pasti kesulitan. Sekali lagi, saya beri kesempatan kepada teman-teman kalau ada yang perlu ditanyakan, maka saya akan menjawabnya, tetapi kalau tidak,